Assalamualaikum, hai teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi pernapasan. Nah, di sini ada organ sistem pernapasan bagian atas, itu hidung. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali Anda bernapas. Dinding dalam hidung ditumbuhi rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran dari udara yang Anda hirup. Selain dari hidung, udara juga bisa masuk dan keluar dari mulut. Biasanya, bernapas lewat mulut dilakukan ketika Anda membutuhkan udara yang lebih banyak, saat ngos-ngosan karena berolahraga, atau saat hidung sedang mabet tersumbat karena pilek dan flu. Nah, sinusitis. Sinus ini adalah rongga udara di tulang tengkorak. Rongga ini terletak di masing-masing kedua sisi. Hidung di dekat tulang pipi, di belakang tulang hidung, di antara mata dan di tengah dahi. Dalam sistem pernapasan manusia, sinus berfungsi sebagai membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang Anda hirup dari hidung. Adenoid. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Di dalam adenoid terdapat simpul sel dan pembuluh darah, penghubung yang membawa cairan ke seluruh tubuh. Adenoid membantu Anda melawan infeksi dan menyaring benda asing seperti kuman dan memproduksi sel limfosit untuk membunuhnya. Nah, ini adalah gambaran tonsil. Tonsil adalah nama lain dari amandel. Amandel ini sendiri adalah kelenjar getah bening yang berada di dinding faring atau tenggorokan. Amandel sebenarnya bukan bagian penting dari sistem imun maupun pernapasan manusia. Jika amandel terinfeksi dan meradang, dokter dapat membuang atau menghilangkannya lewat operasi. Nah, selanjutnya ada faring. Faring atau tenggorokan bagian atas adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernapasan lain, yaitu trakea. Sebagai bagian dari sistem respirasi manusia, faring berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung ke mulut dan untuk diteruskan ke trakea atau batang tenggorokan. Epiglotis. Epiglotis adalah lipatan tulang rawan berbentuk daun yang terletak di belakang lidah, di atas laring atau kotak suara. Selama bernapas, epiglotis akan terbuka untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Namun, epiglotis akan menutup selama kita makan untuk mencegah makanan dan minuman secara tidak sengaja terhirup dan menyebabkan tersedak. Organ sistem pernapasan bagian bawah, yaitu terdiri dari laring atau kotak suara. Laring adalah rumah bagi pita suara Anda. Letaknya tepat di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Laring memiliki dua pita suara yang membuka saat kita bernapas, namun menutup untuk memproduksi suara. Saat kita bernapas, udara akan mengalir melewati dua pita suara yang berhimpitan, sehingga menghasilkan getaran. Getaran inilah yang menghasilkan suara. Trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah bagian terpadu dari jalur napas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dan menuju paru-paru untuk pernapasan. Trakea atau batang tenggorokan adalah tabung rongga lebar yang menghubungkan laring atau kotak suara ke bronkus paru-paru. Panjangnya sekitar 10 cm dan diameternya kurang dari 2,5 cm. Trakea memanjang dan laring sehingga ke bawah tulang dada atau disebut dengan sternum, dan kemudian membelah menjadi dua tabung kecil yang disebut dengan bronkus. Setiap sisi paru-paru memiliki satu bronkus. Nah, ini adalah gambaran tulang rusuk. Inspirasi dan ekspirasi adalah tulang yang menopang rongga dada dan melindungi organ dalam dada.
seperti jantung dan paru-paru dari benturan atau goncangan. Tulang rusuk akan mengembang dan mengempis mengikuti gerak paru saat mengambil dan mengeluarkan nafas. Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak di dalam tulang rusuk. Masing-masing paru berada di kedua sisi dada. Peran utama paru-paru adalah sistem pernapasan, menampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya ada pleura. Paru-paru dilapisi oleh selaput tipis yang disebut dengan pleura. Lapisan pleura bertindak sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar setiap kali bernapas. Lapisan pleura juga memisahkan paru-paru dari dinding dada. Nah, selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. Alveoli. Alveoli atau alveolus adalah kantung-kantung kecil dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus. Dalam sistem pernapasan, alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada alveoli juga ada kapiler, pembuluh darah nantinya. Darah akan melewati kapiler dan dibawa oleh pembuluh darah, vena, dan arteri. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara di bawah oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Setelah itu, karbon dioksida dari sel-sel tubuh mengalir bersama darah ke alveoli untuk dihembuskan keluar. Tabung bronkial. Pada tabung bronkial paru-paru, ada silia, berupa rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang silia akan membawa mukus atau dahak, lendir, cairan ke atas hingga keluar tenggorokan. Silia juga ada di dalam lubang hidung. Fungsi lendir atau dahak di tabung bronkial adalah untuk mencegah debu, kuman, atau benda asing lainnya agar tidak sampai masuk ke paru-paru. Batuk juga bisa menjadi cara sistem pernapasan manusia mencegah benda asing masuk ke paru-paru. Diafragma adalah dinding otot kuat yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Saat melakukan pernapasan perut, diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga kosong untuk menarik udara. Ini juga bisa membantu memperluas paru-paru. Nah, penyakit yang menyerang sistem respirasi yaitu ada PPOK. PPOK atau disebut dengan penyakit paru obstruksi kronis merupakan kondisi peradangan paru-paru jangka panjang yang menyebabkan terjadinya obstruksi aliran udara pada paru-paru. Gejalanya yaitu mencakup kesulitan bernapas, batuk, produksi dahak, serta megi. Penyebabnya adalah dapat terjadi pada orang yang terekspos asap dari bahan bakar untuk memasak dan menghangatkan ruangan di tempat tinggal yang memiliki ventilasi buruk. Nah, gejalanya itu, tanda dan gejala dari PPOK yaitu sesak napas, terutama saat melakukan aktivitas fisik, mengi, dada terasa sesak, rasa ingin mengeluarkan dahak setiap bangun pagi, akibat produksi dahak yang berlebihan pada paru-paru, batuk jangka panjang, kebiruan pada bibir atau ujung kuku, infeksi saluran pernapasan, dan kekurangan energi, penurunan berat badan, dan bengkak pada pergelangan kaki atau tungkai kaki. Nah, selanjutnya ada penyakit bronkitis. Penyakit bronkitis adalah infeksi yang
yang menyerang saluran pernapasan utama dari paru-paru atau yang disebut dengan bronkus. Akibat penyakit ini, maka akan terjadi peradangan atau inflamasi yang kemudian akan menimbulkan gejala yang mengganggu pernapasan. Nah, gejala bronkitis yaitu batuk disertai lendir berwarna kuning, keabu-abuan atau hijau, sakit tenggorokan, sesak napas, hidung beringus dan tersumbat, sakit atau rasa tidak nyaman pada dada, kelelahan dan demam ringan. Nah, selanjutnya ada tuberkulosis. Tuberkulosis atau disebut dengan TBC adalah penyakit menular paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyebabnya itu adalah infeksi Mycobacterium tuberculosis. Tanda dan gejalanya itu adalah batuk lebih dari 3 minggu, batuk darah, sesak, malaise, keringat malam, berat badan menurun, demam dan nyeri dada. Nah, pengobatannya bisa dilakukan dengan terapi OAT 6 bulan full. Terapi OAT itu adalah obat anti TBC. Nah, selanjutnya ada sinusitis. Sinusitis adalah inflamasi atau peradangan pada dinding sinus. Penyebabnya yaitu infeksi bakteri Streptococcus, Staphylococcus, virus influenza, dan alergi. Alergi bisa disebabkan oleh alergi debu, udara dingin, dan asap rokok. Tanda dan gejalanya itu adalah bersin-bersin, hidung terasa gatal, pusing, demam, dan pilek, hidung tersumbat, hidung berlendir, dan kehilangan penciuman. Nah, setelah itu ada influenza. Influenza atau flu adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penderita flu akan mengalami demam, sakit kepala, pilek, hidung tersumbat, dan batuk. Asma. Asma adalah gangguan jalan nafas yang bersifat reversibel yang disebabkan oleh obstruktif jalan nafas sehingga terjadinya penyempitan jalan nafas. Penyebabnya yaitu terbagi menjadi dua, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik yaitu disebabkan oleh debu, binatang, asap rokok. Kalau intrinsik yaitu disebabkan oleh udara dingin, latihan fisik yang terlalu berat. Nah, sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.